Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Risnaini. Saat ini saya sedang berada di salah satu usaha hidroponik yang terletak di kawasan Aceh Tamiang. Nah, di siang ini saya mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu pemilik dari hidroponik Tamiang yang udah mau ngeluangin waktunya untuk kita ajak ngobrol dan nantinya kita akan sharing tentang usaha yang sedang dijalaninya. Oke, langsung saja kita ajak ngobrol. Hai Kak Ibrahim Johar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Kakak udah mau nih kita ajak ngobrol dan nantinya sharing tentang usaha Kakak. Iya. Sebagai informasinya, Kak Ibrahim ini adalah salah satu pemilik dari usaha hidroponik Tamiang dan ia juga merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor. Oke Kak, langsung saja. Kak Ibrahim, boleh nggak nih cerita sedikit awalnya bisa terjun dan tertarik untuk ke usaha hidroponik Tamiang ini? Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Ibrahim Johar, SP. Saya tempat tinggalnya di Desa Durian. Sebelumnya saya alhamdulillah menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor di tahun 2013 sampai 2017. Di hidroponik sendiri ini adalah usaha yang saya lakukan setelah saya selesai kuliah ya. Awalnya di tahun, kalau di Desa Durian ya, pertama saya memulainya di rumah saya. Di belakang rumah tuh saya buat tempat seadanya ya. Jadi saya menggunakan sistem rakit apung karena rakit apung ini sendiri biayanya murah dan bisa menggunakan alat-alat sederhana yang tidak digunakan kita manfaatkan lah. Jadi yang saya lakukan situ menggunakan 2 kali 1 meter. Kalau yang saya gunakan menggunakan tempat tidur ya. Jadi tempat tidur bekas saya sekat kiri kanan. Setelahnya saya kasih terpal, terus di atasnya saya letakkan styrofoam atau biasa orang kampung sini bilang gabus ya, gabus putih. Saya lubangin, terus lubangi pakai besi bulat yang dipanaskan. Setelahnya kalau untuk net potnya saya menggunakan ini cup es krim itu ya, yang kecil-kecil itu. Ya bisa nanti dilihat di gambar ya, di gambar. Dan setelahnya itu kan mencoba saya dari hal kecil dulu ya kalau untuk usaha ini, dan alhamdulillah di situ saya mendapatkan hasil maksimal lah. Kalau ukuran 1 kali 1 saya mendapatkan sekitar 2 kilogram itu tanaman komoditasnya itu kangkung. Nah, setelahnya saya memberanikan diri untuk melakukan usaha yang lebih besar lah, menggunakan pipa yang saya buat di lahan yang saya miliki di sekitar Desa Durian juga masih. Oke, sejak kapan Kakak sudah memulai berhidroponik ini? Saya memulai hidroponik sendiri kalau untuk di skala usaha di Desa Durian November 2018. Cuma kalau untuk belajar saya sudah melakukannya di tahun 2013. Nah, itu tepatnya saat saya kuliah di Bogor. Oh, jadi Kakak memanfaatkan ilmu yang telah Kakak dapat. Habis itu setelah tamat kuliah, Kakak langsung terjun ke usahanya gitu ya? Ya. Nah ini menyinggung soal modal. Di luar sana mungkin ada orang yang tertarik untuk usaha hidroponik. Mungkin mereka bingung modalnya itu besar atau sedikit kah? Mungkin Kakak bisa jelaskan? Ya. Jadi untuk modal sendiri di sini banyak skala ya. Ini mau kita skala rumah tangga atau skala bisnis. Di hidroponik ya terutama di modal awal ya. Di modal awal itu sangat besar, terutama di pipanya. Pipanya itu kalau per batang aja di ukuran 2,5 inci ya, itu bisa sekitar 150.000 kalau kualitas. Untuk kualitas yang
sederhana lah, nomor 2 ya. Terus kalau misalnya untuk kalian yang pemula nih, bagaimana mensiasati ya? Ya seperti saya dulu, menggunakan alat-alat bekas dulu lah. Alat-alat bekas seperti kalau bisa pakai botol aqua ya, yang dibolongkan, ditungging. Itu menggunakan sistem wig dari sumbu ya. Itu bisa. Kita sekarang mempelajari ilmunya dulu. Cuma kalau udah memang mau skala usaha, nanti ada hitung-hitungannya lagi, akan saya jabarkan selanjutnya. Oke. Nah, bagaimana ketika orang yang ingin memulai berhidroponik nih, apa yang perlu disiapkan dulu gitu Kak? Yang perlu disiapkan pertama ya niat ya. Niat pasti. Mental, keberanian, ya setelahnya belajar lah yang dengan udah memulainya. Yang keempat, memahami. Itu kan kalau di bisnis kita kurang lebih ada 3 deh. Mengetahui pertama dari kualitas. Dari kualitas tersebut kita mengetahui pasar mana yang akan kita tujui. Kedua, kuantitas, jumlah. Setelah mengetahui kualitas kita mengetahui kuantitas kita, jumlah berapa permintaan. Seandainya seminggu itu sanggup nggak kita memenuhi pasar yang seandainya lah, perumpamaan 10 kilo apa kita sanggup. Seperti itu. Yang ketiga, keberlanjutan, atau biasa kawan-kawan menyebutnya sustainable. Keberlanjutan di sini kita berlanjut, nggak sehari kita masukkan, atau misalnya permintaan seminggu tadi 10 kilo. Di 10 kilo terkadang kita 5 kilo, 3 kilo. Itu pasar kita akan lari dari kita. Oke. Nih, menurut Kak Ibrahim nih, seberapa besar sih potensi hidroponik untuk dijadikan sebuah bisnis? Kalau saya ya melihat yang telah saya alami pengalaman ini, potensinya tergantung lokasi ya. Kalau di saya kan notabene dulu di kota besar, jadi semangat mahasiswa ini idealisnya ya. Saya kan saya kan di agronomi hortikultura, yaitu cara budidaya ya, dari hulu ke hilir. Hilirnya itu kan jatuhnya karena agribisnis ya, pasca panen. Jadi kalau di masalah budidaya saya tidak ada masalah. Alhamdulillah bisa. Cuma di skala pemasaran. Jadi kalau saya garis besarnya di Aceh Tamiang khususnya ya, hidroponik tak salah. Aceh Tamiang belum sampai ke arah sini. Oh gitu. Karena kebanyakan masih mereka menanam sayuran itu masih di tanah gitu ya Pak? Ya, salah satunya itu. Terus tuh lahan juga masih luas di sini ya, walaupun bahasanya luas tidak digunakan ya sama aja ya. Jadi kalau hidroponik sendiri kan banyak kita mau titik. Kalau mau dibisniskan ya, itu bisa dari sayurnya, terus dari alat ya. Jadi menyediakan jasa peralatan hidroponiknya, atau ya seperti ininya lah, instalasi pupuk dan lain-lainnya. Terus kalau misalnya seandainya ya di sini ada kampus, jadi mahasiswa bisa penelitian atau studi banding, kedepannya hidroponik ini akan bakal dikenal masyarakat dan cepat berkembang. Itu sih. Oke, nih menurut kakak apa saja yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan dalam bertani hidroponik ini? Jadi kalau di budidaya yang harus kita mengetahui sama ya di benih ya. Budidaya itu benih harus yang vigornya baik, habis itu setelahnya berkecambah lah itu. Benih dari sistem harus kita perhatikan. Dari budidaya sendiri juga panjang itu ya kalau kita mau jabarkan. Terus di pemasaran, kalau saya kendalanya di Aceh Tamiang ini pemasaran. Kalau di budidaya
gampang lah, kawan-kawan juga tahu ya, bisa belajar di YouTube masalah agribisnis. Kalau di pemasaran tadi yang agak bingung memang. Kenapa bisa di pemasaran? Ya karena itu hidroponik tak salah, Aceh Tamiang belum nyampe ke arah itu. Mungkin tak ke depan 5 tahun atau 10 tahun lagi bakalan Tamiang mengarah kemari. Terus kan dalam usaha tuh kan biasanya ada kegagalan. Nah, dalam hidroponik ini apa aja yang terjadi dan bagaimana kakak mengatasi kegagalan yang terjadi? Jadi kalau untuk kegagalan semua usaha pasti ada ini ya, resikonya. Ya resikonya pasti gagal. Untung tuh bonus kok dalam usaha. Jangan mikirkan kita kalau di atas kertas pasti semua untung. Terus mengenai hidroponik, kalau kegagalan ini telah kita mengetahui ya, budidaya dari awal sampai akhir. Itu kalau masalah budidaya, profesor pun tak sanggup jawab. Itu masalah alam. Kalau alam tuh bisa jadi cuaca yang ekstrim. Habis itu misalnya instalasi yang patah kah karena tertiup angin instalasinya. Nah itulah kalau masalah di ininya ya, di faktor eksternalnya tadi, di alam. Oke, kalau misalnya panen nih, kita butuh berapa lama waktunya? Kemudian hasil panen dari hidroponik Tamiang ini nanti akan dibawa kemana? Apa ada supplier khusus yang sudah meminta atau masyarakat itu membeli gitu? Jadi untuk pemasaran, kami di sini kan menggunakan 2 sistem. Yang pertama online dan offline. Untuk cara pemasarannya sendiri, saya udah memiliki beberapa customer yang siap menampung hasil saya. Jadi saya mengutamakan langsung ke tangan konsumen. Rantai pasar itu saya potong. Harapannya konsumen lebih mendapatkan harga yang masuk di akal lah. Jadi yang kita ketahui harga ini kan tinggi karena banyaknya pasar, banyaknya rantai pasar tadi. Alangkah baiknya petani cerdas itu petani yang berpikir dia bagaimana dari hulu dia hilir pasca panennya masuknya. Kalau di agribisnisnya itu ya bisa mengetahui, kan sangat disayangkan ya, kita bisa nanam nggak bisa jual, itu bukan diri saya kali. Oke. Nah, jadi kan masih kurang ya kalau pemasaran orang-orangnya tadi saya langsung. Jadi saya menggunakan online di sini, yang customer yang sudah pesan sebelum hari H panennya saya antar Langsung. boleh juga di sini sistemnya langsung panen, petik langsung di lahan. Oke. Nah, hidroponik ini kan berbeda dari biasa kita nanam di tanah ya kak. Biasa kan nanam tanah juga ada sih, itu merawatnya kan juga kadang ribet lah. Kemudian apakah hidroponik ini merawatnya itu juga segitu? Sebenarnya kalau mudahnya ya di hidroponik, karena kita di sini ilmunya hanya memanfaatkan air itu. Nah, kita kualitas air tadi kan pH-nya dilihat, terus di air tersebut kita kasih nutrisi, dan di pestisidanya seperti penyemprotan itu tak ada. Cuma tadi seperti awal yang saya katakan, biaya awal yang tinggi di pipa dan lain-lainnya, di instalasinya khususnya. Oke. Lalu Kak Ibrahim nih, apa saja sih suka duka dalam mengelola hidroponik Tamiang ini? Kalau sukanya banyak ya, karena saya orangnya suka berproses dan suka tantangan baru. Jadi orang yang takut melakukan hal baru itu bukan saya. Nah, kan ini bertanya pendapat saya. Kalau pendapat mayoritas kemungkinan orang banyak yang takut. Kalau titik jenuh pasti semua pekerjaan ada. Itu terlepas mau dia passion atau tidak passion ya. Bagaimana kita menyikapinya ya balik lagi. Karena pada dasarnya laki itu harus prinsip.
mulai kita melakukan apa yang kita mulai dan kita selesaikan apa yang telah kita mulai. Keren. Oke, Kak. Nah, apa sih yang membedakan sayuran hidroponik dan sayuran yang biasa ditanam di tanah biasanya kan menurut masyarakat nih kan sama-sama nih sayuran. Terus apa yang membedakannya, Kak? Ya, kalau membedakannya pertama tempat ya, cara bertanamnya. Yang ini media air tanpa tanah. Kalau yang tanah pasti menggunakan tanah. Terus kalau di hidroponik tidak menggunakan pestisida sama sekali. Kalaupun ada yang menggunakan beberapa pecinta hidroponik, dia menggunakan pestisida alami. Yang digunakan biasanya itu pakai bawang putih atau pakai kunyit yang telah menggunakan sari patinya ya. Terus mengenai kualitas tadi udah pastinya terjamin ya, karena kita kan di sini mengurangi pestisida tadi. Yang dalam pestisida tadi ada mengandung racun ya. Dan ada beberapa customer saya mengatakan kan itu dari ini ya, dari etnis Tionghoa lah, tapi Cina di Kuala Simpang. Kan tahu sendiri mereka itu mengutamakan kalau masak sayur itu sayur rebus, walaupun tahu kita kangkung. Kalau kangkung sendiri kan biasa tumis ya kalau masyarakat pribumi. Tapi mereka tetap kangkung saya tuh dimasak mereka direbus biasanya. Itu tidak mengeluarkan seperti warna hitam yang pada umumnya kangkung tanaman yang dibelinya di pasar. Itu perbedaan yang nyata. Oh, jadi sayuran hidroponik ini sudah dijamin aman, sehat lagi ya, Kak. Terus selain di hidroponik Tamyang ini, selain menjual sayuran, apakah ada menjual lainnya lagi? Jadi di hidroponik ya, tadi seperti saya katakan ya, hidroponik juga banyak cabangnya. Jadi kita bisa di sini juga menyediakan instalasi, yaitu alat-alat berhidroponik seperti rokul, benih dan lain-lain. Kalau di hidroponiknya, dan kami mengembangkan beberapa item seperti tanaman hias, mulai dari yang daunan, ada juga beberapa yang model bonsai, dan kami juga merambah ke dunia bisnis perikanan. Ya tepatnya di ikan laga ya, atau biasa kawan menyebutkannya beta ya. Dan di ikan juga kami menyediakan beberapa pakan seperti kutu airnya dan ekstrak daun ketapang. Oke, menyinggung soal ikan tadi ya, kakak mendapatkan bibit ikannya itu dari mana? Atau kakak memang khusus didatangkan dari luar kota, atau kakak dapat dari Aceh Tamyang sendiri? Jadi saya mencari indukan ikan ini, saya menyortir ya, karena pun basic saya mengerti kurang lebih ada mengambil ini pertanian. Dan pertanian dalam artian luas itu panjang ya. Itu bisa masuk di peternakan, perikanan, kehutanan. Jadi kalau saya sortir, saya mengambil kalau bisa ya terdekat. Yang ada di sini saya ambil, genetiknya saya lihat yang terbaik. Karena kenapa demikian, kita nggak usah terlalu memuji-muji luar kalau produk dalam masih bagus, sehingga perekonomian yang ada di khususnya ya, kalau ada di desa durian atau di kampung durian atau di Aceh Tamyang, perekonomiannya tetap dari kita ke kita lagi. Oke, ikan cupang ini bisa kita bilang ikan cupang ya, Kak. Itu memerlukan modal yang besar atau enggak sih, Kak, untuk berusaha ikan cupang ini? Jadi ini saya buka sedikit ya. Saya nih Boleh. nih saya tantang lah sama Tia atau teman-teman Tia yang ada di sini, mungkin nggak kelihatan ya di kamera. Ada di sana. Banyak di sana. Kemana lagi tadi? Udah pulang dia. Pulang. Jadi saya
sebelumnya kan pernah bertani, nanam lengkuas, jahe, dia yang di tanah, jahe, kunyit. Kalau misalnya teman-teman ya dia hidroponik aja, enggak, saya nanam juga sawit. Itu banyak juga nih ya, tanaman-tanaman hias lainnya. Nah, ini betul nih tantangan nih. Iya. Untuk kalian berpikir nih. Ini ada ukuran 1 kali 1 meter. Hah? Tahu? 1 kali 1 meter tahu kan? Lahan. Ya. Jadi 1 kali 1 meter ini kan kita berbicara mengenai bisnis ya. Bagaimana dalam 1 kali 1 meter itu selama 3 bulan menghasilkan uang 200.000. 200.000 aja. Nanam apa? 2 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan panen. Mau terserah lah mau nanam apa, atau mau bertani, atau mau budidaya apa. Kayak cabe mungkin bisa. Cabai kan lebih dari 3 bulan ya. Oh. Dapat 200.000. Ya, sayur ngomong Bingung ya? bingung. Kita katakanlah bawang merah. Jadi bawang merah tuh gampang kalau perkaliannya. Jadi kalau untuk 1 kali 1 meter dia dengan benih atau bibit 1 kilo, dia menghasilkan lebih kurang 8 ke 15 umbi. Jadi anakan itu kan 8 ke 15, kita rata-ratakanlah 10. Berarti kan sekitar 10 kilo ya. 10 kilo. Berarti kalau dengan harga 20.000 atau 30.000, nah, dia bisa mencapai 300.000. 300.000. Itu di bawang. Iya, di bawah. Jadi, kalau saya berpikir bawang salah satunya potensi besar di pertanian. Nah, tadi di awal tadi sebenarnya saya ini menantang di ikan laga ini, karena di luasan nanti bisa kalian lihat 1 kali 1 meter dia bisa menampung 200 ekor ikan. Kalau untuk sekarang kita perkaliannya misalnya 10.000 aja ya, dengan ukuran 1 kali 1 meter sudah 2 juta ya. Iya kan? Mendapatkan hasil lah. Iyalah. Oh. 200.000. 200 ikan dikali 10.000 ditambah nolnya 4 kan 2 juta. Sangat menguntungkan gitu ya, Kak. 10.000. Karena ini kan kita ambil nilai rata-ratanya. Dan kawan-kawan saya lihat sendiri harga di internet atau YouTube itu ada yang harga 30.000, ada yang harga 5.000. Ini kita ngambil kan range harga rata-rata, harga tengahnya ya. Seperti itu. Oke, jadi ikan cupang ini juga termasuk usaha yang menguntungkan gitu ya, Kak? Ya, untuk saat ini kemungkinan ya. Ini kan trendingnya ini bulan Februari 2021. Sebelumnya tuh naik aglonema ya. Aglonema tuh tanaman hias. Pasarnya naik tuh grafiknya tinggi. Itu kalau kalian menyadarin sebenarnya ini kan salah satu dari efek COVID nih, pandemik nih ya. Pandemik 19. Jadi masyarakat nih kan udah jenuh. Melihat di internet, YouTube atau kegiatan apa, pekerjaan apa yang asik dari rumah. Sekaligus menghasilkan. Nah, rupanya bertani seperti tanaman hias atau bertani di perikanan ikan ini, budidaya ikan, itu mendapatkan keuntungan sedikit banyak, membantu perekonomiannya. Terus di masyarakat juga tuh awalnya kalau memang kalian kan memang ini ya, orang tuh the power of kepepet bahasa itu, ada bukunya the power of kepepet. Otak di alam bawah sadarnya itu bangkit lah ya, hal yang malas sebelumnya, hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Tuh permainan ini pikiran. Dah balik lagi, sebenarnya bunga sendiri itu kalian sadari atau tidak sadarin, di luar sana memang harganya tinggi di pasar luar, kalau kita mengekspor ya. Makanya tanaman juga yang kalian lihat tuh
kok misalnya Tia sendiri kan tahu misalnya tingginya berapa. Sekarang kan udah harga tuh melihat tinggi tanaman, jumlah daun. Daun ya. Kan ngelihat orang luar itu sebenarnya. Iya. Awal-awalnya orang lokal nggak tahu. Nah, dengan perkembangan zaman, mudahnya informasi yang dapatkan, masyarakat mengambil nilai rata-rata tersebut lah. Terus ini kita melihat ya belakangan kalau gambaran saya. Dah selesai itu. Sebenarnya nggak selesai. Kalau pemain itu kan pemain barunya aja yang buat viral ya. Pada dasarnya memang itu udah ada komunitasnya, pencintanya. Saya lihat ramai ya anak-anak baru ini sebenarnya. Itu jalan di ikan sendiri di Covid itu udah marak itu di 2019 tuh. 2019 ibu kota tuh ya. Ya. Saya juga udah sempat tuh, udah punya ada ingat 12 ekor. Saya main ke tempat teman saya yang udah budidaya. Saya bertanya, "Ini apa nih? Nih, Bang, ikan." "Oh, ini hobi dulu kita ya." "Iya." Saya udah lihat tuh di internet dah, naik daun. Dah tuh saya beli berapa? 10.000 pada saat itu. Saya beli 12, 120.000. Saya post ya kan, jadi harapannya post ini ada respon lah. Jadi customer tadi ya, konsumen melihatnya atau penasaran, dia tidak bertanya. 12 pelan-pelan tuh mati, 2 terakhir tinggal 2 ekor dalam hitungan sekitar 2 bulan kurang lah. Ada respon, belum nyampe rupanya Tamiang, udah mati. Sebenarnya saya udah lama itu memulai itu. Saya melihat peluang potensi itu ada di 2019 dan sekarang 2021 benar di 2020 meledak. Nah, cuma belum di Tamiang. Di Tamiang mulai marak lagi 2021 ini. Dan 2020 akhir saya melihat potensi yang lain. Saya kan pasti melihat sudut pandang lain kalau kita tuh. Jangan melihat dari sisi satu saja. Kita melihat bagaimana kalau kita sebagai pelaku atau sebagai korban, apa yang kita rasakan. Nanti kita harus mainkan ini, pikiran kita harus melihat sudut pandang lain, maka itu insya Allah akan berhasil. Nah, di ikan sendiri sebenarnya kalau mau saya melihat, saya bukan lebih ke ikannya. Kalau sudut pandang saya tuh di pakan, karena pakan sendiri ya itu berkesinambungan dengan ikannya. Jangan kalian miara ikan dan pakannya tidak punya atau membeli, itu salah satunya mengurangin omset kita nanti kalau panen, dan ribet lah kerjanya, itu manajemennya kurang baik. Jadi saya melihat potensi di pakannya. Saya budidaya salah satunya ada kutu air, cacing sutra di sini. Walaupun cacing sutra beberapa kali saya coba masih gagal, biasa itu ya. Karena dalam usaha itu gagal pasti. Untung bonus kalau menurut saya. Serahlah kalau mendapat lainnya. Ya, seperti itu. Jadi kakak ini memanfaatkan peluang dari ikan cupang tadi ya kan kak. Daripada kita membeli umpannya, lebih baik kita membudidayakan dan kita menjualnya kembali gitu. Ya. Oke kak, misalnya nih kita tuh mau pesan atau mau membeli ikan cupang atau sayuran hidroponik yang lainnya, atau kita mau membeli alat-alatnya tuh, apakah bisa di sini? Bisa langsung offline atau online, menghubungin admin kita di Hidroponik Tamiang atau langsung saja di WA di nomor tersebut. Bagaimana mudahnya kalian saja lah untuk di itu. Cuma kami memberikan fasilitasi dari baik WhatsApp, telepon atau admin Facebook, admin Instagram. Ketiga 4 tersebut lah ya. Oke, kalau misalnya mau pesan tuh langsung aja cek IG-nya
hidroponik Tamiang atau Facebooknya gitu ya Kak. Iya. Oke, ini terakhir ya Kak. Tips atau saran nih buat teman-teman yang mau memulai membangun dirinya untuk menjadi seorang pembisnis atau usaha yang kakak jalani sekarang. Jadi yang pertama ya, kita harus mindset dulu ya, cara pikir kita ubah dulu, karena di bisnis sendiri itu resikonya besar. Nah, dan resiko besar dan nggak sembarang orang yang bisa di situ. Jadi kalau untuk sekarang saya nggak memaksakan kalian tuh harus berbisnis atau harus kerja, yang kerja itu jelek, bisnis itu baik, nggak gitu ya. Karena pada dasarnya itu kan pilihan. Kalau kalian mau kerja sama orang, ya silakan, kan resiko kecil. Habis itu jelas mendapatkan per bulannya atau mingguan tergantung kesepakatan. Kalau di dunia bisnis tak jelas. Nah, kita bisa minus, bakal bisa seri atau bisa untung yang tidak diduga. Nah, dan di bisnis sendiri kalau orang mengatakan enak bisa bangun pagi, sebenarnya saya kurang setuju. Karena malam pun dia masih berpikir itu sebenarnya. Kalau dia tidak menghasilkan, terutama diri dia sendiri, ya dia tidak dapat. Nah, terlepas lagi kalau misalnya seperti saya ada beberapa orang kerja ya, kan harus dipikirkan kembali. Kan banyak yang berharap rezekinya ada di sini. Jadi kalau kita sebagai pembisnis, alhamdulillah ya, makin banyak orang kerja kita, terutama untuk orang kerja kita sendiri kan mendoakan kita dalam rezeki kita, pasti ada doa-doa orang ini. Yang pertama ya mental tadi, mindset itu harus diperbaiki. Dan itu jangan lupa pelajari apa yang udah dimulai. Saya sudah melakukan kurang lebih selesai kuliah, memang di dunia pertanian khususnya, dijual beli, perdagangan, dan belum pernah saya ikut kerja sama orang atau masuk di koperasi. Jadi saya kurang mengetahui apa di dalam sana. Yang saya alamin sendiri, pada intinya mudah ya, di bisnis nih kita mengetahui caranya. Begitu kita tahu caranya, mudah-mudahan lah sukses itu menyertai, walaupun itu semua pasti kehendak yang di atas. Nah, penting kita ikhtiar aja nih sebagai manusia, insya Allah tuh nggak pastilah berhasil tuh. Nggak berhasil tuh ya memang kehendak yang di atas juga, dan berhasil pun memang kehendak yang di atas. Dah, satu lagi, jadi kalau masalah pemasarannya itu kan dari sisi agama. Kalau kita lihat pemasarannya, kita jualan itu atau dagang ya, kita lihat potensi pasar. Kalau sekarang kalau memperoleh ilmu ya gampang lah, walaupun ada beberapa yang agak sulit. Jadi misalnya kayak tadi ikan, kan semua orang bisa budidaya ikan, tapi nggak semua orang bisa jualan. Nah, di sini kita harus belajar pasarnya. Jadi sejago, seinovasi, sekreatif apapun manusia tersebut, kalau tidak bisa menjual, sama aja. Oke, jadinya kalau kita mau memulai usaha tuh yang penting itu ilmunya dulu gitu ya Kak? Ya. Oke, makasih Kak atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita, dan ini sangat inspirasi banget buat kita. Dan nanti mungkin di luar sana orang-orang yang mau belajar hidroponik bisa langsung saja ke Hidroponik Tamiang atau cek Instagramnya di Hidroponik Tamiang atau Facebook. Terima kasih Kak sebelumnya.